Oke, selamat siang. Hari ini kita mau membahas deret Maclaurin dan batas-batas dia sebagai konvergen ya, ataupun sebagai divergen dan bukan divergen atau konvergen ya. Nah, jadi sini kita bahas mengenai deret Maclaurin ya. Deret Maclaurin atau apalah ya. Nah, secara apa dia nanti dirumuskan sebagai ya. Jadi langkah-langkahnya nanti untuk menentukan batas-batas dia sebagai konvergen atau divergen itu nanti hubungannya sama deret yang SMA ya. Oke, deret Maclaurin itu dirumuskan sebagai F0 ditambah F aksen 0 X pangkat 1 per 1 faktorial ya, ditambah F aksen kedua 0 X pangkat 2 per 2 faktorial, ditambah dan seterusnya F aksen N 0 per N faktorial X pangkat N ya. Nah, jadi sebagai rumusnya ini ya, inilah rumus deret Maclaurin ya. Berarti sebagai contoh seperti ini ya. Jadi misalkan tentukan deret Maclaurin dari fungsi fx sama dengan e pangkat x, misalkan e pangkat x ya. Nah, berarti langkah-langkah yang kita perlukan apa ya? Langkah-langkah yang kita perlukan itu, atau kita ambillah ini ya. Berarti di sini langkah pertama itu kita tentukan dulu f0 nya, berarti e pangkat 0. Nah, di SMA setiap bilangan dipangkatkan 0 itu 1 ya. Nah, kemudian kita turunkan f aksen x sama dengan e pangkat x ya, sama dengan berarti nanti di sini fungsi f aksen 0 sama dengan 1 ya. Masukkan aja ininya 0. Nah, dia kan akan selalu 1 ya. Nah, berarti f aksen kedua tetap dia e pangkat x ya. Nah, di turunan waktu SMA kelas berapa itu turunan? Kelas 2 kita udah belajar turunan eksponen ya. Nah, dasarnya dari situ ya. Jadi di sini kita kembali f aksen kedua 0 itu masukkan aja x nya 0 1 ya. Nah, jadi kelihatan sekali bahwa setiap turunannya itu sama dengan 1 ya. Nah, berarti deret Maclaurinnya seperti apa ya? Berarti kita tulislah f0 ditambah f aksen 0 x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah f aksen kedua 0 kali x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah f aksen ketiga 0 kali x pangkat 3 per 3 faktorial ya. Nah, itu dan seterusnya, kelihatan sekali ya, dan seterusnya. Sehingga tadi f0 nya berapa? 1 ya. Kita masukkanlah f0 nya itu 1 ya. Nah, kemudian f aksen 0 nya itu 1. Nah, ini x per 1 faktorial ditambah f aksen kedua 0 tetap 1 ya. Jadi x kuadrat per 2 faktorial ditambah sampai seterusnya itu nanti berarti kalau dia
sampai seterusnya berarti pangkat n ya. Jadi tetap itu berarti nanti x pangkat n per n faktorial ya. Nah dari sini kita sudah dapat deret Maclaurin-nya ya. Nah kemudian kita hitung nanti bagaimana konvergen dan divergennya ya. Nah ini dicatat dulu. Jadi deret Maclaurin kalau fungsi itu pangkat x, maka deret Maclaurin-nya ini ya. Ini. Jadi seperti ini. Oke, itu ini dicatat dulu ya, biar nanti kita hapus, lalu kita masuk ke membuat notasi sigmanya ya. Notasi sigmanya itu kelas 2 juga, kelas 2 SMA ya. Jadi pelajaran semua SMA itu harus bisa kalau misalkan kalian kuliah ngambil teknik ya. Oke, ini dicatat dulu. Oke, ini kita hapus. Oke, dari situ tadi udah kita tahu kalau bahwa untuk deret Maclaurin untuk fungsi fx sama dengan e pangkat x itu deret Maclaurin-nya 1 tambah x per 1 faktorial ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 faktorial sampai seterusnya nanti x pangkat n per n faktorial. Nah kemudian ini untuk menentukan batas-batas konvergennya berapa ya. Nah ini kita buat notasi sigma dulu ya. Nah notasi sigmanya ini kalau udah SMA harusnya udah bisa ya. Jadi misalkan saya bikin mulai dari 0, ini tak terhingga. Nah di sini kita lihat polanya ya. Polanya itu berarti x pangkat n per n faktorial ya. Nah untuk misalkan x-nya 0 saya masukkan hasilnya 1 ya. X-nya 1 hasilnya ini, x-nya 2 hasilnya ini, x-nya 3 hasilnya ini ya. Nah itu dia. Nah untuk menentukan dia divergen apa konvergen apa itu kita harus menentukan bahwa tentukan batas ke konvergenan ya. Nah biar konvergen itu di SMA waktu belajar Bersen dan deret ya. Nah kalau dia misalkan syaratnya itu ya, syaratnya apa, bahwa limit n mendekati tak terhingga harga mutlak dari AN tambah 1 per AN itu harus lebih kecil dari 1. Ini untuk konvergen ya, konvergen. Nah kalau dia lebih besar dari 1 ini divergen ya, divergen. Divergen. Nah kalau dia sama dengan 1 ini bisa konvergen bisa divergen ya, konvergen atau divergen nanti ditentukan dengan itunya ya, batas-batasnya ya. Inilah syarat untuk menentukan kekonvergenan suatu rumus ya, suatu deret Maclaurin. Ya nanti kalau dikasih fungsinya sin x bagaimana, dikasih fungsinya macam-macam ya terserah. Berarti dari sini bisa kita tahu bahwa mengenai suatu fungsi harus sudah bisa ya fungsi. Kemudian nanti di sini ada harga mutlak ya.
mengenai persamaan nilai mutlak atau persamaan mutlak itu harus sudah bisa ya. Perlu diingat waktu SMA kalau misalkan dia harga mutlak X kecil dari A ya, berarti kan ini X-nya itu batas-batasnya 1, min 1 dan 1 A lah ya, min A dengan A ya. Nah ini ingat lagi waktu SMA ya, ini SMA ya, SMA kelas berapa ini atau SMP lah, SMP atau SMA, SMA kelas berapa ya, deret itu kelas 2 kayaknya ya, apa kelas ini. Nah itu harus ingat mengenai nilai mutlak karena di sini disinggung tentang nilai mutlak ya. Nah tentu kita akan menentukan limitnya itu. Nah di sini mengenai deret, deret itu kan ada UN, ini bisa saya ganti UN, gak usah harus A ya, ini bisa U, bisa ini biar keingat ya, karena itu sama aja ya. Nah itu jadi nanti UN nya itu yang ini ya, inilah nanti kita anggap sebagai UN ya. Oke, ini dicatat dulu biar kita lanjut. Oke, sekarang kita ingat dulu tadi UN-nya itu UN-nya itu adalah yang ini ya. Nah, kita ingat ya. Nah, tadi berarti UN-nya itu X pangkat N per N faktorial ya. Nah kemudian kalau saya bikin UN tambah 1 ya ganti aja X N nya tambah 1 ya, N tambah 1 per N tambah 1 faktorial ya. Nah kemudian kita hitung UN per UN tambah 1 per UN sama dengan UN tambah 1 nya yang ini ya, berarti X N tambah 1 per N tambah 1 faktorial dibagi X pangkat N per N faktorial. Nah ini sama dengan X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 faktorial. Ingat kalau ini bagi jadi dibalik ya, berarti kali N faktorial per X pangkat N ya. Nah kemudian kita gunakan sifat-sifat pemangkatan itu kelas SMP apa kelas SMA nggak tahu ya. Nah itu diingatlah. Nah berarti yang ini X pangkat N kali X ya, ditambah N dikali N faktorial per ini, kalau faktorial kan kurang-kurang 1 berarti N tambah 1 kali N faktorial kali X pangkat N ya. Nah kemudian ini kita coret ya. Nah berarti UN tambah 1 per UN itu hasilnya X per N tambah 1 ya. Itu kelihatan sekali N tambah 1 ya. Nah kemudian syarat konvergen divergennya itu adalah limit N mendekati tak terhingga X per N tambah 1 ya. Nah ini X ini kan enggak sebagai N ya. Nah berarti dari situ X itu sesuai dengan sifat limit ya. Limit itu kelas 12 SMA ya. Nah jadi itu bisa saya keluarkan X limit N mendekati tak terhingga 1 per N tambah 1. Nah ingat
kalau limit mendekati tak terhingga, kalau pangkat atas dengan bawah sama, ini kan dalam n, berarti pangkat di atasnya n pangkat 0 ya. Berarti kalau dibagi n tak terhingga berarti hasilnya 0 ya. Jadi X kali 0 ya. Nah ini berapapun ini hasilnya 0. Nah 0 itu kan lebih kecil dari 0 itu lebih kecil dari 1 ya. Nah berarti ini kita jawablah dia bahwa deret Maclaurin E pangkat X itu adalah konvergen di semua X ya, karena berapapun X nya dia hasilnya 0 ya. Jadi jawabannya dia akan konvergen di semua X. Nah itulah jawabannya untuk sebuah soal misalkan tadi fx nya itu E pangkat X ya. Nah berarti dapat kita simpulkan kemungkinan kalau dia berbentuk fungsi E pangkat NX pasti nanti konvergen di semua X ya. Jadi nggak mungkin dia divergen, nggak mungkin karena hasilnya 0 ya. Jadi kalau dia 0 berarti lebih kecil dari 1, berarti itu dia konvergen. Kalau lebih besar dari 1 berarti dia nanti divergen ya. Oke. Inilah untuk pembahasan mengenai deret Maclaurin beserta batas-batas konvergen divergennya ya. Nah ini untuk fungsi E pangkat X kemungkinan ya. Kalau ada misalkan E pangkat NX kemungkinan itu masih belum kita bahas ya, belum kita buktikan. Berarti mungkin dia konvergen di semua X ya. Nah berapapun X ya. Nah seandainya tadi misalkan ini 1 ya, berarti dia akan konvergen di X kecil 1 ya. Nah itu dia. Kalau misalkan tadi itu 1 ya. Oke. Demikianlah hari ini kita live sebentar mengenai deret Maclaurin ya. Deret Maclaurin. Nanti kalau ada lagi deret Taylor itu tinggal diganti aja ininya berapa. Kalau deret Taylor ininya bukan 0 ya, A lah. Tinggal ganti A ya. Dan ininya dikurangi A begitu ya. Sebenarnya dia dari ini dulu, tapi deret Maclaurin itu sebenarnya hal khusus dari deret Taylor ya, dimana nanti A nya sama dengan 0 ya. Oke. Demikianlah kita untuk para pelajar, teruslah belajar ya. Selamat siang.